Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, teman-teman, kita akan coba membahas ya masalah yang namanya adalah color grading. Cuman sebelum kita melakukan color grading, kita itu akan melakukan yang namanya adalah color correction. Jadi sebelum color grading itu sebaiknya kita melakukan step atau langkah yang namanya adalah color correction. Baru setelah itu kita melakukan grading atau color grading. Nah, di sini saya sudah menggunakan beberapa video. Ini bawaan dari Adobe Premiere-nya ya. Ini udah saya susun di sini. Nah, di sini untuk color grading nanti kita akan menggunakan Lumetri Color. Nah, Lumetri Color ini kalau di teman-teman belum muncul untuk panelnya, silakan bisa ke menu window. Kemudian di sini saya menggunakan Lumetri Color sama Lumetri Scopes. Nanti tinggal kalian klik saja sehingga label contrengnya akan keluar dan dia akan muncul panel yang kurang lebih kayak gini. Oke, sebelum kita mulai untuk color correction dan color gradingnya, ini saya coba akan sedikit jelaskan tentang yang namanya adalah basic correction. Nah, untuk itu saya akan gunakan image atau gambar nih yang isinya adalah tentang warna dari putih sampai hitam ya untuk mensimulasikan tentang apa itu basic correction. Nah, di sini saya aktifkan dulu untuk volumetric scope-nya ya. Nah, jadi ketika kita masukkan untuk gambar ini ya, putih sampai dengan hitam ini, di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita menggunakan yang namanya adalah contoh nih di tone. Di tone itu ada exposure, kontras, highlight, shadow, white, sama blacks. Nah, ini bedanya apa sih gitu. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini. Contoh nih, saya akan mengubah di bagian yang black. Bisa dilihat. Yang berubah itu adalah di bagian yang hanya berwarna dari mulai yang hitam ini nih, dari sebelah kanan ini. Dan ketika kita lihat di grafiknya, yang berubah itu adalah yang di bagian bawah saja. Jadi kalau hitam itu bawah, kalau yang putih itu adalah di atas, kalau yang contohnya adalah shadow atau highlight itu adalah di antara putih sampai hitam ini, itu di bagian area tengah ini. Nah, kita lihat kembali yang back kita coba. Oh, ketika kita ubah untuk nilai dari hitamnya itu yang akan berefek langsung adalah hitamnya. Tetapi untuk area yang putih atau dari area abu-abu sini sampai putih ini nggak akan langsung kena imbasnya. Oke, kemudian kalau yang white ini bisa kita lihat yang berefek sebaliknya dari yang black. Nah, untuk grafiknya pun yang berubah secara langsung adalah yang bagian atas ini. Kemudian kalau kita lihat di shadow. Shadow itu dia lebih arahnya adalah yang abu-abu ke mendekati hitam ini. Dan yang akan berefek langsung adalah di bagian area ini. Kalau highlight itu dia lebih ke arah yang mendekati putih ke bagian tengah sini. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya. Nah, inilah basic correction ya yang nantinya bisa kita gunakan untuk yang namanya adalah basic correction atau kita akan mengoreksi warna awal dari video yang akan kita gunakan. Oke, kayaknya ini udah cukup jelas ya teman-teman ya. Saya hapus dulu. Nah, baik, sekarang kita akan coba ke videonya. Nah, di sini saya play dulu ya videonya. Nah, inilah video sebelum kita melakukan color correction dan juga color grading. Nah, saya coba akan mulai dari mungkin video ini ya, biar sebagai sampel
videonya dari keempat video ini. Nah, sebenarnya yang namanya color correction ataupun color grading itu bisa dilakukan langsung ke videonya. Tetapi di sini kalau saya akan lebih senang ketika kita melakukannya itu di bagian yang namanya adalah adjustment layer. Nah, di sini kalian bisa cari menu adjustment layer di bagian panel project ya. Di bagian kanan bawah, klik, kemudian pilih adjustment layer. Nah, kita oke. Nah, di adjustment layer ini setelah udah tercipta kayak gini, ini tinggal kita drag aja di sini, sesuaikan panjangnya sama video yang akan kita kasih color correction dan color grading. Nah, kelebihan dari adjustment layer ini kita cukup melakukan color correction ataupun color grading di satu ini aja di layarnya adjustment layer. Nanti di bagian bawahnya itu akan langsung keikut semua. Nah, kita langsung cobakan aja. Nah, yang pertama kita akan melakukan color correction dulu. Kita akan menggunakan di bagian basic correction, di bagian tone. Nah, seperti yang tadi udah kita coba ya, kita akan coba melakukan color correction di sini. Nah, kita sesuaikan dulu aja. Saya ingin membuat warnanya dia lebih tajam semua, udah bikin dia keluar semua nih warnanya. Nah, kalau tadi kan warnanya agak mentah ya. Nah, di sini kita sesuaikan aja. Ya, shadownya sesuaikan. Highlight-nya juga kita sesuaikan biar tampak dia itu warnanya lebih matang gitu. Nah, kalau ditanya apakah ada patokannya untuk mengatur nilai dari tone ini. Nah, kalau saya secara pribadi sih lebih ke feel saja sih, tidak ada patokan dia harus nilainya berapa dan lain sebagainya. Oke, kayaknya ini sudah cukup ya. Warnanya sudah lebih tampak keren. Oh ya, ini untuk melihat before afternya ya. Di sini ada tombol global effect mute. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan efek yang sudah kita pasang untuk melihat before afternya. Contoh nih, tuh ini sebelum kita menggunakan basic correctionnya ya di bagian tone. Kalau yang ini setelah kita lakukan perubahannya, bisa kita lihat warnanya lebih tajam. Oke, oh ya, kita atur saturasinya dulu sedikit biar gambarnya lebih hidup lah ya, lebih keluar warnanya. Nah, kita lihat lagi before afternya. Tuh, sip, di sini aja udah. Kayaknya ini warnanya sudah cukup ideal lah bagi untuk kita lanjut ke tahap yang namanya adalah color grading. Oke, kita tutup dulu untuk collection-nya. Color grading di sini kita bisa menggunakan yang namanya adalah color wheels and mattes ya. Ada 3, yaitu shadow, midtone, sama highlight. Kita akan menggunakan yang namanya adalah uh, tail and mid gitu ya, tail and orange. Jadi maksudnya adalah kita akan menggunakan warna biru dan juga warna orange kita akan padukan. Contoh di shadownya kita akan arahkan dia ke lebih ke arah biru ya. Nah, ini biasanya kesannya akan lebih lebih bagus ya. Lebih sinematik juga biasanya. Ini yang biasa dipakai untuk ketika kita bikin video-video sinematik gitu. Nah, untuk midtone-nya kita akan arahkan dia lebih ke orange. Nah, sesuaikan aja sama di videonya ya. Karena tiap video itu biasanya warnanya berbeda-beda. Untuk highlight-nya saya coba akan arah ke orange juga. Nah, oke, supaya akan saya lebih dalamkan lagi untuk shadow-nya biar agak kebiru-biruan. Oke, naikkan ke orange lagi. Sip. Kita lihat untuk global effect mute-nya. Oke, ini yang before-nya ya. Ini after-nya. Oke, tampak sudah berwarna. Oke, menurut saya untuk ini kita cukup ya untuk yang di bagian
color wheel-nya, kita akan coba sedikit mengubah warnanya ya. Sebenarnya antara di bagian curve ini sama tadi di color wheel itu kurang lebih sama. Di sini biasanya kita bikin 3 poin. Yang pertama, satu ini untuk yang shadow-nya, dua ini untuk mid-tone, dan tiga ini biasanya untuk highlight-nya. Nah, kita sesuaikan dulu warnanya. Oke, kita akan bikin lebih tajam itu warnanya ya. Oke, shadow-nya, oke, biar kelihatan agak matang gitu warnanya. Ini sebenarnya color yang namanya color grading itu tergantung feel atau mood yang ingin kita bangun ya teman-teman ya. Kita ingin bangun feel apa atau mood yang bagaimana itu di dalam videonya. Nah, kalau kali ini saya ingin membangun mood atau feel-nya adalah warnanya akan saya bikin dia tajam. Oke, mungkin kayak ini. Kemudian kita bisa lihat di sini rumput-rumputnya ini kan masih kelihatan kayak kuning-kuningan ya, kayak rumputnya ini nggak segar gitu. Nah, kita akan menggunakan yang namanya adalah hue versus saturation. Kita pilih di bagian kuning sampai hijaunya ya. Ini kan warnanya kuning ke hijau-hijauan kan. Nah, kita akan atur sini. Kita tinggal tarik aja, lihat ya ada perbedaannya kan. Nah, oke, oh ya kita pakai yang hue versus hue juga biar lebih mantap untuk warna hijaunya. Oke, lihat nih. Kalau kita semakin naikkan, dia akan semakin kuning. Nah, kesannya ini kayak gersang gitu ya. Nah, kita akan balik dia. Kita akan gunakan warna hijaunya biar lebih kelihatan hijau gitu. Oke. Terus hue versus lumanya juga. Saya juga ingin memaksimalkan warna hijaunya dia. Hmm. Oke, di sini kita bisa coba memaksimalkan ya warna-warna yang ingin kita tampilkan. Di sini misal kita akan buat hijaunya lebih nampak. Nah, kita setting di hue versus hue. Nah, kita coba atur hijaunya nih biar lebih kelihatan hijau gitu ya. Oke. Oke. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, ini before-nya ya. Ini after-nya. Lihat perbedaannya. Warnanya sudah tampak lebih cakep nih kan. Oke, kita akan coba nambahin lagi di bagian kreatifnya. Bagian kreatif ya, kita akan coba menambahkan di sharpen-nya. Nah, ini gunanya adalah untuk nambah tajam itu karakter warnanya gitu. Kalau semakin kita naikkan, bisa dilihat nih warnanya semakin tajam. Oke, saya coba perbesar kembali. Warnanya semakin tajam teman-teman. Lihat nih, ini sebelumnya. Nah, ini adalah setelah kita berikan efek. Oke, cakep. Nih. Oke, kita coba apply dulu semuanya ya. Nah, seperti tadi saya bilang, kita cukup mengubah satu aja di bagian adjustment layer, video yang lainnya akan kena semua. Nah, kita akan coba apply dari awal. Oke, tuh warnanya udah cakep gitu ya, udah keluar secara maksimal semua untuk warnanya. Oke, sip. Di sini kayaknya ini terlalu gelap ya. Nah, enaknya di sini ketika kita udah menggunakan adjustment layer, kita tinggal potong aja nih menggunakan razor tool. Adjustment layernya sebenarnya di sini nih, untuk video ini saya tinggal potong. Nah, kemudian tinggal saya klik di adjustment layer yang untuk video ini. Saya coba akan atur di bagian ini. Coba saya mulai dari tone-nya dulu ya. Shadow-nya mungkin akan kita sesuaikan biar tampak lebih terang. Shadow-nya saya sesuaikan. Highlight. Nah, coba kita akan lebih tampakkan gambarnya dia. Oke, sip. Tone-nya udah cukup kayaknya. Ke nah, curve-nya ya kita atur juga curve-nya. Oke, mantap. Nah,
biar tampak lebih jelas ya. Nice, mantap nih. Sudah. Oke, hijaunya biar nampak. Ini warna kebiru-biruannya biar tampak juga. Saya coba bikin dia lebih terlihat ya. Oke, hue versi hue-nya saya lebih coba tajamkan lagi di area birunya ini. Bapak, kita ke bawah lagi. Oke, di sini hue versus lumanya juga saya akan coba perkuat nih, karena kan di sini ada warna biru kebiru-biruannya ya. Nah, ini saya coba ingin meningkatkan atau lebih mempertajam warna birunya. Nah, hijaunya kita atur juga dikit. Wes, mantap. Sini udah. Oke, kayaknya ini kita play dulu semuanya dulu. Kita lihat, kita review dulu. Oke, warnanya sudah tampak lebih keren ya. Hijaunya, kuningnya, birunya itu sudah keluar secara maksimal. Oke, sip. Mungkin ini dulu teman-teman yang kita bisa pelajari bersama. Yang pertama adalah color correction tadi ya. Kita perbaiki dulu warnanya biar sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang kedua kita melakukan yang namanya adalah color grading atau memanipulasi warna atau mengubah warna sesuai dengan mood atau feel yang ingin kita bangun. Itu aja dari saya. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.